Mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lalu kadang-kadang ada komentar-komentar itu orang dungu-dungu. Aliuddin orang dungu. Inilah saya orang dungu yang percaya dengan Tuhan. Dan banyak orang dungu-dungu yang lain percaya dengan Tuhan. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami mengalami Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan. Kami tidak berpikir sekarang negatif sedikit aja dijauhkan oleh Tuhan. Hati niat negatif dijatuhkan oleh Tuhan. Inilah pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan lewat tuntunan Roh Kudus. Roh Tuhan yang saya dapat rasakan, dapat saya kecap, saya dapat nikmati. Dulu saya tidak tahu Tuhan, saya pikir Tuhan itu patung. Saya dapat rasakan Tuhan. Dia roh, menyatu dengan roh saya, menyatu dengan jiwa saya, menyatu dengan pikiran saya. Dia yang membantu mengajar saya setiap hari, setiap waktu. Banyak hari-hari saya jalani penuh sukacita sampai saat hari ini. Ya puji Tuhan, isi saya juga percaya dengan Tuhan, dia sungguh-sungguh dengan Tuhan. Anak-anak saya, kedua anak saya, dia sungguh-sungguh dengan Tuhan. Anak saya yang laki-laki usianya 29 jalan 30 tahun. Yang perempuan jalan 28 jalan 29 tahun. Dan isi saya sekarang usianya sudah 55 tahun. Dan saya sekarang usia saya rahasia. Yang jelas saya penuh sukacita dengan Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Berapa banyak orang terintimidasi dengan sakit penyakitnya karena sakit hati, karena kecewa. Tuhan tidak mengajarkan untuk orang sakit hati, untuk orang kecewa. Tuhan ajar bersukacita, Tuhan ajar mengucap syukur di dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah, yang dikehendaki oleh Tuhan itu di dalam Kristus Yesus. Itu yang Tuhan mau, kita terus mengucap syukur. Firman Tuhan di ayat yang lain mengatakan, pencobaan yang kita alami tidak melampaui batas kemampuan kita manusia. Pasti Tuhan menopang, Tuhan menolong. Saya sangat yakin dan percaya sampai saat hari ini Tuhan menolong saya, Tuhan menuntun saya. Sehingga saya dapat bersuara, bersukacita. Di situasi COVID ini tidak menciutkan semangat saya untuk mengikrarkan, untuk mengkobarkan kabar baik, kabar sukacita. Nah, ini buktinya. Saya bicara hari ini lewat media YouTube ini, ya inilah menunjukkan saya bersukacita dengan Tuhan. Saya melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Apa yang dikehendaki Tuhan? Firman Tuhan ayat lain mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain-lain akan ditambahkan. Pertanyaannya, kemana saya mencari? Kemana kita mencari? Dalam hidup kita, dalam pikiran kita. Kita melakukan kehendak Tuhan. Kita tidak melakukan salah, kita tidak melakukan dosa, kita melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Mengabarkan kabar baik, kabar sukacita, maka yang lain-lain akan ditambahkan. Betul, Bapak Ibu, Saudara kekasih dalam Kristus dimanapun Anda berada, baik orang-orang yang melayani, pendeta, penginjil, hamba-hamba Tuhan, orang-orang Kristen, orang-orang Muslim, siapapun Anda yang mendengarkan suara saya, agama pun, apapun Anda, saya sangat sibuk dengan Tuhan, dan Tuhan sibuk dengan saya sampai saat hari ini. Ya. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mengubah nasib suatu kaum sebelum orang itu mengubah dirinya. Bagaimana Anda bisa diampuni kalau Anda tidak mengampuni? Bagaimana mungkin Anda menampakkan nama baik sementara apa perbuatan Anda selalu tidak baik, sehingga Anda merusak nama Anda sendiri. Saya boleh dimusuhi sama siapapun, tetapi pegangan saya tetap kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memegang hidup saya, yang menolong, menopang setiap hari, setiap waktu. Selalu berharap kepada Tuhan. Dan saya berharap bahwa itu juga yang menjadi bagian dari Anda untuk mengubah hidup Anda. Bahkan masuk ke keinginan-keinginan WA, bahkan lewat komentar-komentar di YouTube, saya mau masuk Kristen, tapi saya takut dengan keluarga saya. Ya, saya hubungi alamat itu, nama orang itu, dan akhirnya menghubungi istri saya. Bahkan sebentar lagi akan ada orang yang mau terima Yesus Kristus. Ya, makanya
live siang hari ini. Memang agak ringkas waktunya, ya sudah 39 menit, 40 sampai 45 menit kita akan bersama dengan Pak Aliudin. Kita minta statement kepada saudara-saudara yang ingin masuk Kristen. Apa saran-saran Pak Murtadin Serabi Mekah agar mereka berani juga menghadapi keluarganya? Silakan hambanya.